Ada juga yang melaksanakan ritual pemanggilan genderuwo dengan cara membakar sate gagak. Kalau kalian mau nih, kalian cari gagak yang besar gitu, yang gede, kalian potong, tapi harus dengan menggunakan pisau yang sangat tajam, karena ketajaman dari pisau itu mempengaruhi lancar atau tidaknya darah yang keluar dari si gagak tersebut. Setelah itu kalian cabuti bulunya, kalian cabuti sampai habis, sampai bersih gitu. Lalu setelah kalian cabutin, nggak cuma gitu doang, kalian bakar sambil kalian ngucapin mantra. Cuman gue nggak tahu mantranya apa. Mitosnya itu genderuwo akan membeli gagak yang kalian bakar dengan harga yang kalian sebutkan. Kita masuk lagi pada hantu yang berikutnya, yaitu tuyul. Dalam mitologi Jawa dan sekitarnya, tuyul ini berwujud orang kerdil berkepala gundul atau plontos yang mempunyai kuping lancip, dan diyakini tuyul tersebut dapat mencuri uang. Tuyul dapat juga dipelihara sebagai pesugihan. Mitos ini sudah ada sejak tahun 1890-an. Kata tuyul ini sendiri baru muncul sekitar tahun 1929, yaitu saat itu keadaan dalam kondisi krisis ekonomi depresi. Dan kasus tuyul ini banyak dipelajari oleh sejarawan. Para sejarawan sendiri meyakini bahwa tuyul ini muncul akibat kesenjangan sosial dari para pedagang tanah, dan orang kecil. Ada beberapa cara agar rumah kalian tidak didatangi tuyul. Yang pertama yaitu beribadah. Karena beribadah itu secara tidak langsung mendekatkan diri kita kepada Tuhan dan akan mengusir segala makhluk halus ataupun jin yang akan mengganggu rumah kita dengan kaca. Iya, dengan kaca. Kenapa? Bukan karena tuyul itu hobi main kaca apa gimana, enggak. Jadi kita taruh kaca itu di tempat kita menyimpan uang. Dengan adanya kaca tersebut, maka tuyul secara otomatis akan kaget saat melihat wajahnya sendiri. Jadi tuyul tidak akan jadi mencuri dan dia akan lari karena ketakutan. Yang ketiga yaitu dengan yuyu. Taruh yuyu di depan pintu, diwadahin baskom atau apalah, pokoknya buat naruh itu yuyu sama kacang hijau. Taruhlah di depan pintu. Nah, pas tuyul masuk, otomatis perhatian tuyul tersebut akan berarah ke yuyu. Dia akan lupa dengan tugasnya yaitu nyuri uang. Dia akan mainan sama yuyu itu, mainan terus sampai pagi dan dia lupa dengan tugasnya. Yang keempat yaitu dengan jarum. Kenapa dengan jarum? Nah, jadi gini, tuyul itu diyakini sangat takut dengan jarum. Tuyul ini sering banget digunakan sama orang-orang yang ingin kaya secara mendadak atau instan. Jadi mereka melakukan perjanjian dengan dukun. Mereka melakukan perjanjian, datang ke dukun, si dukun minta tumbal, entah itu tumbalnya apa, lalu diberikanlah perjanjian tersebut. Maka tuyul itu akan ikut dengan tuannya. Jadi tuyul itu ditugaskan untuk mencari uang. Misal kita perjanjian dengan dukun itu minta sejumlah uang dan tumbal lainnya. Sejumlah uang itu kita jadikan mahar. Lalu setiap kali tuyul mencuri uang, itu akan sama jumlahnya dengan mahar yang kita berikan ke dukun tadi. Kalau gue pernah nih punya pengalaman ketemu tuyul. Jadi gini, waktu itu gue masih kecil. Jadi rumah gue itu dekat kuburan gitu. Ini rumah gue, di sampingnya kuburan. Kuburannya itu letaknya lebih tinggi dari rumah gue. Pas waktu maghrib, gue masih di luar rumah. Gue main-main gitu. Tahu-tahu ada bocah kecil, palanya botak, tapi palanya gede gitu. Kalau kata orang-orang kan tuyul palanya kecil, pendek. Kalau itu enggak, mirip anak seumuran, ya katakanlah 1 tahun lah. Kalau 1 tahun kan biasanya udah gede gitu, bisa lari. Itu si tuyul atau si bocah itu dia jalan di pagar yang di atasnya makam. Jadi pojokan makam ini terkenal angker gitu. Namanya siapa ya? Mbah Kesot.
pokoknya makam Mbah Kesot. Menurut cerita masyarakat situ, Mbah Kesot itu dulu sering nakut-nakutin warga gitu. Jadi di jalan di atasnya itu, jalan terus. Nah posisi itu gue langsung teriak, bilang sama bapak gue, "Pak, ada anak kecil jalan di atas." Bapak gue bilang nggak ada siapa-siapa. Ya mungkin bapak gue juga tahu tapi pura-pura nggak tahu lah, biar gue nggak takut gitu. Di jalan terus, gue perhatiin jalan terus, sampailah di pojokan yang tempatnya Mbah Kesot itu. Dia menghilang dan gue langsung aja lari masuk ke rumah. Nah itu tadi pengalaman gue ketemu sama tuyul. Kalau di Jogja, gue pernah cerita sama teman gue yang di Jogja, itu namanya kelenting mungil gitu, bukan tuyul. Jadi kelenting mungil itu palanya gede, badannya kecil kayak tuyul gitu. Itu kata temen gue yang di Jogja, dia anak indigo juga, bukan indihome, indigo. Oke, sampai juga kita di akhir acara. Jadi menurut kalian bagian mana yang paling seram? Silahkan komentar di bawah ini. Dan buat kalian yang punya cerita dan ingin ceritanya gue buat video seperti ini, kirim ke email di bawah ini. Itu semua kembali ke diri masing-masing, bagaimana kita menyikapi hal tersebut dan bagaimana kita menjalani hari-hari kita. Ada pesan dari gua, yaitu jangan pernah takut dengan yang tak kasat mata. Takutlah hanya kepada Tuhan yang Maha Kuasa. Sebelum video ini berakhir, alangkah baiknya buat kalian yang belum subscribe, silahkan subscribe dan jangan lupa aktifkan notifikasi lonceng supaya kalian tidak ketinggalan info-info atau update menarik dari channel Mbah Manto ini. Sekian dari gua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.